Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Rahmatan Alamin Aswan dari Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 ingin sedikit menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tentang penjelasan umumnya. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan ini atau kehidupan dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tapi juga karena sikap masyarakat yang harus dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Berdasarkan pertimbangan di atas, dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, perlu dibentuk undang-undang tentang wakaf. Pada dasarnya, ketentuan mengenai pewakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini. Namun, terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru, antara lain sebagai berikut. 1. Untuk menciptakan tertib, hukum, dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Undang-undang ini mendasarkan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat atau ahli waris, dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Yang kedua, ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut undang-undang ini, wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan hak benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak ini berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah. Misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dan dimungkinkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya peruntukan harta benda wakif tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan
tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah gitu. Nah, untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nazir. Yang kelima, undang-undang ini juga mengatur pembentukan badan wakaf ke Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan, yang melakukan pembinaan terhadap nazir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Oke, ini cukup sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata itu dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.